Hai semuanya, perkenalkan aku Nahla. Di sini aku mau tahu dari kalian siapa yang hobi nonton film yang menurut orang menakutkan, mencekam, dan juga membuat merinding. Kalian pasti udah tahu ya, tema apa sih film-film yang seperti itu? Tema seperti psychological crime, misteri, ataupun thriller. Siapa dari kalian yang udah pernah nonton serial dokumenter ini? Ataupun serial Korea ini? Atau mungkin kalian pernah mengikuti perkembangan berita dari kasus ini ataupun ini? Yaps, tema hari ini itu adalah pembunuhan berantai. Menurut kalian, apa itu pembunuhan berantai? Bagaimana caranya kita bisa tahu kalau orang itu melakukan pembunuhan berantai? Di sini basicnya aku mau kasih tahu ke kalian bagaimana cara orang teridentifikasi sebagai pembunuh berantai. Kita nggak bisa lepas dari profesi ataupun dari ilmu psikologi forensik. Lalu, apa itu psikologi forensik? Psikologi forensik adalah cabang ilmu psikologi yang menerapkan prinsip, metode, dan pengetahuan psikologi ke dalam bidang hukum, khususnya untuk membantu proses peradilan dan penyelesaian kasus kriminal. Psikolog forensik berperan dalam menganalisis keadaan mental terdakwa, melakukan asesmen terhadap pelaku ataupun korban, memberikan kesaksian ahli di pengadilan, serta membantu mengungkap motif dan latar belakang pelaku kejahatan. Selain itu, psikologi forensik juga membantu proses investigasi dan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan juga menafsirkan data psikologis yang relevan dengan kasus hukum, serta memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum dalam pengambilan keputusan. Menurut kalian, apa itu pembunuhan berantai? Pembunuhan berantai menurut ilmu psikologi merujuk pada pola perilaku di mana seseorang dapat membunuh secara berulang-ulang, seringkali dengan interval waktu yang singkat antara setiap kejahatan. Fenomena ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis, masuk kebutuhan akan kontrol, kepuasan emosional, dan atau gangguan mental tertentu. Di sini ada beberapa faktor yang mungkin dapat berkontribusi terhadap pembunuhan berantai, seperti kebutuhan akan kontrol. Pelaku mungkin merasa perlu mengendalikan kehidupan orang lain sebagai cara untuk memuaskan atau mengatasi rasa tidak berdaya atau ketidakstabilan dalam hidup mereka. Lalu ada kepuasan emosional, yang dimana pembunuhan dapat memberikan rasa kepuasan atau relaksasi sementara kepada pelaku yang mungkin mencari sensasi tersebut secara adiktif. Lalu ada gangguan mental. Kondisi psikologis seperti gangguan kepribadian atau gangguan mental lainnya dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan berbahaya secara berulang-ulang. Lalu ada teori pembelajaran. Pelaku mungkin belajar bahwa tindakan pembunuhan memberikan hasil yang diinginkan seperti perhatian atau kekuasaan, dan kemudian mengulangi tindakan tersebut. Pembunuhan berantai seringkali menjadi fokus dalam studi kriminologi dan juga psikologi forensik karena dapat memberikan wawasan tentang dinamika kejahatan dan cara terbaik untuk mencegahnya. Ada seorang ahli psikologi yang bernama David Kanter. David Kanter ini mengembangkan model pemeriksaan kriminal yang menekankan pentingnya faktor situasional dan psikologis dalam memahami kejahatan. Dia menyarankan bahwa pola perilaku kriminal dapat membantu memprediksi potensi kejahatan di masa depan. Ini awal mula dari adanya ilmu psikologi forensik. Berdasarkan itu, pembunuhan berantai itu mempunyai faktor psikologis lainnya seperti gangguan mental, kondisi seperti skizofrenia, bipolar, atau gangguan kontrol impuls dapat meningkatkan resiko seseorang melakukan tindakan berbahaya.
Lalu ada kebutuhan akan validasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan akan validasi dan perhatian dari orang lain dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekstrem, termasuk pembunuhan. Untuk mengakhiri video ini, sekian dan terima kasih. Saya Nahla dari Universitas Persada Indonesia YAI, jurusan Psikologi. Sampai jumpa.